Mencari timbal si anak dara. Cakep. Di bawah sarang burung tempua. Cakep. Salam sembah pembuka bicara. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Iya. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya melakukan diseminasi tentang budaya positif di ruang majelis guru kita pada sore hari ini, siang hari ini. Yang tak lupa kita ucapkan puji berserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai. Selawat beserta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, baiklah saya di sini akan mempresentasikan tentang budaya positif. Nah, tentang budaya positif di sekolah dan di kelas. Baiklah, nama saya adalah Fani Novitasari. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nah, di sini topik dalam yang akan kita bicarakan di sini adalah yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi atau segitiga restitusi. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Baik Bapak Ibu, ada yang berpendapat apakah setuju Bapak Ibu bahwa dengan hukuman ini kita dapat mendisiplinkan anak? Mungkin apa Bu Eni? Kira-kira Bu Eni? Kalau menurut saya belum tentu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, Bu. Jadi lebih cocoknya tidak hukuman sepertinya, Bu. Oke, itu pendapat Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Menurut Bu Eni, hukuman ini tidak bisa dikatakan sebagai untuk pendisiplinan anak ya Bu Eni. Kalau Bu, silakan Anda mungkin. Dan menurut saya bisa, tapi tidak semua sekolah yang bisa dijadikan hukum itu sebagai tindakan disiplin. Tidak semuanya sekolah. Bisa, ada sekolah yang bisa. Kadang-kadang itu harus lagi permisi, ada sekolah yang tidak. Oke, berarti kata Bunda bisa ya Bunda, tapi tidak semua sekolah yang bisa menerapkan disiplin ini. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin ada Bapak Ibu yang berpendapat. Bu Mira, kira-kira Bu Rezi, bagaimana menurut Bapak Ibu kita memberikan suatu hukuman dengan hal positif? Nah, hal positifnya bisa jadi membersihkan halaman atau nanti membawa kayu. Setuju? Ya, Bu Mira, bagaimana? Ya, saya setuju dengan poin yang jadi pemberian hukuman dengan hal yang positif ya seperti membaca. Karena ini akan membuat anak dengan apa yang telah dilanggarnya, kemudian dengan apa yang harus dia kerjakan, semua sisinya positif gitu. Itu akan membuat sepertinya ya, itu akan membuat dia lebih sadar. Oke, menurut Miss Nina bahwa pemberian dengan hal positif ini dapat mendisiplinkan anak. Oke. Yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Artinya reward ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah reward ini bisa meningkatkan motivasi
Ibu, tidak anak-anak saja yang SBK, mari kita menyanyi bersama ya Bapak Ibu. Silakan berdiri terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini adalah lagu anak saya, ini Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu. Untuk itu lagi semoga bisa. Ya, Bu Resta, bagaimana lagunya tadi Bu Resta? 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan kita siap berdoa, diputar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular balikan kita akan bundar, 1, 2, 3, 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, dibuat jembatan panjang, 3 jari kanan, 2 jari kiri, digabung menjadi 4, ku buat kamera ceklek, 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi, 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci, 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, kita masuk lagi materi kita ya Bapak Ibu. Disiplin, apa sih disiplin itu? Disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar ya Bapak Ibu. Nah, tujuan disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, apa sih makna disiplin menurut Bapak Ibu? Mungkin Bu Anda silakan mengikuti apa itu disiplin menurut Bapak Ibu. Kalau menurut saya mungkin bisa juga menurut Bapak Novel. Sebenarnya disiplin itu adalah taat dan patuh pada aturan dan tata tertib. Oh, jadi taat dan beragam tata tertib. Disiplin positif. Iya, apa kira-kira menurut Pak Gigi? Apa ya? Apa makna disiplin itu kira-kira Pak Gigi? Disiplin yang ke kanan ya, kalau positif ke kanan ya. Iya, Kalau iya. negatif ke kiri. Iya, bagus. Artinya disiplin itu artinya maknanya positif ya Pak Gigi. Berarti perlakuan yang positif seperti itu ya. Mungkin Bu Fitri apa kira-kira Bu Fitri? Disiplin positif itu apa kira-kira Bu Fitri? Disiplin positif itu apa ya, sesuatu yang kita disiplin kan sesuatu yang kita jalani terus gitu ya, yang kita sepakatin yang positif berarti yang positif gitu Iya. ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Pak Gigi dan Bu Fitri. Nah, jadi di sini kita menerapkan disiplin positif ini untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, ada beberapa teori kontrol ya Bapak Ibu di sini. Kemudian, nah menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Artinya ada beberapa motivasi yang ada di dalam peserta didik kita. Ada motivasi kemarin eksternal, ada motivasi yang internal. Kalau motivasi eksternal itu berasal dari luar dirinya, mungkin mereka takut kena hukuman atau mereka dapat hadiah. Jadi mereka dengan adanya hal seperti itu mereka termotivasi untuk melakukannya. Sedangkan ada motivasi yang sifatnya intrinsik atau internal. Ini adalah motivasi yang ada di dalam dirinya, mungkin sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi mereka mengikuti sesuai dengan minat dan bakat mereka. Makanya sekarang pada saat sekarang ini pembelajaran itu berpihak kepada peserta didik Bapak Ibu. Artinya kita memenuhi kepentingan peserta didik. Nah, dikenal dengan pembelajaran diferensiasi. Kita memenuhi semua kebutuhan peserta didik. Nah, apa contohnya kalau di dalam diri mereka
tadi kalau eksternal tuh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kalau dia tidak melakukan yang diperintah oleh gurunya, kita bicara guru, mungkin mereka tidak nyaman, mungkin takut kena hukuman. Yang kedua, ada imbalan atau reward yang diberikan oleh guru, makanya mereka melakukannya. Itu motivasi Bapak Ibu. Nah, apa sih tujuan disiplin positif itu? Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid dan motivasi internal. Jadi mereka mampu menghargai diri mereka sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus bedakan dulu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita tadi udah bahas 3 pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Ada hukuman dan penghargaan di sana. Dan reward ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ketika kita belum paham makna hukuman dan reward ini, itu hal biasa bagi kita. Contoh, anak yang tidak melakukan yang kita suruh pasti dapat hukuman. Hukumannya dalam bentuk apa? Kadang-kadang mereka tidak tahu dan dapat hukuman, kan seperti itu. Ya, misalkan si Andi, kenapa kamu tidak datang tepat waktu? Ini contoh ya, kamu harus keliling lapangan. Itu kan mendadak seperti itu, kan hukuman. Nah, sekarang ada penghargaan. Nah, apakah setiap penghargaan ini dampaknya positif bagi anak, Bapak Ibu? Belum tentu, Bu. Bagaimana Bu ini? Karena nanti yang ditakutkan anak itu berbuat sesuatu karena dia mengharapkan reward tadi. Iya, betul sekali. Artinya penghargaan ini bisa menjadi suatu hukuman bagi mereka. Iya kan Bu Leni? Iya. Misalnya nanti kita di dalam kelas, bagi anak yang datang tepat waktu nanti saya kasih reward. Ini belajar dengan saya ya Bapak Ibu, ini contoh. Sewaktu-waktu saya tidak datang, digantikan oleh Bu Mira. Ternyata anak yang datang tepat waktu itu nggak dikasih reward sama Bu Mira. Artinya ditagih, kok sama dapat reward? Bu, kemarin saya dapat reward. Jadi suatu reward ini menjadi patokan bagi mereka Bapak Ibu. Nah, di sini artinya hukuman dan reward ini tidak selalu itu bagus diterapkan di sekolah. Nah, sekarang ada 3 Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada restitusi di sini. Ini hal baru yang kita dengar Bapak Ibu. Kalau hukuman ini sudah biasa, kalau konsekuensi ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Nah, ada restitusi ini. Yang ini kita bahas pada hari ini Bapak Ibu. Kalau hukuman ini membuat identitas anak itu menjadi gagal. Contohnya mereka, kalau hukuman itu Bapak Ibu, apakah itu terjadi atas kesepakatan kita berdua dengan anak? Tidak ya Bapak Ibu, artinya satu arah dari kita saja. Sedangkan kalau konsekuensi ini, kita sudah membuat satu kesepakatan dengan mereka. Misalnya, nanti Andi, kalau Andi tidak datang tepat waktu, nanti Andi 3 kali Andi tidak dapat datang tepat waktu, nanti Andi membawa ini ya, itu konsekuensi. Artinya sudah ada kesepakatan dari awal. Kalau hukuman tidak Bapak Ibu, mereka kesepakatannya hanya dari guru saja atau orang yang memberi hukuman. Nah, kalau hukuman ini membuat identitas anak itu menjadi gagal. Kalau konsekuensi dan restitusi ini identitasnya sukses, tetapi ada perbedaan duanya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi ini sudah ada perjanjian awal bagi, jadi kita sudah ada bikin komitmen dengan mereka. Sedangkan restitusi ini kita mengembalikan identitas anak yang gagal tadi menjadi kelompoknya menjadi lebih kuat lagi. Contoh, setiap anak baik dia melakukan tindakan positif dan negatifnya, dia mempunyai tujuan. Kita harus paham itu dulu Bapak Ibu. Manusia itu melakukan kegiatan baik negatif dan positif pasti ada tujuannya. Jadi kalau negatif pun yang dilakukan anak pasti ada tujuannya. Nah, kebutuhan dasar apa yang tidak mereka terpenuhi? Misalnya, si Budi dia suka mengganggu temannya. Pasti ada tujuannya. Ngapain Budi mengganggu temannya? Berarti kebutuhan dasar kasih sayang yang tidak dia dapatkan. Dia ingin MPO, mencari perhatian. Jadi restitusi di sini akan mengembalikan identitas mereka. Jadi restitusi ini Bapak Ibu, restitusi itu kita mengembalikan identitas anak yang gagal tadi ke kelompoknya yang mereka lebih kuat lagi. Contoh, jadi kita sebagai guru tadi menyerahkan kepada anak atau mencarikan solusi kepada anak. Jadi kita tidak menekan anak. Kenapa anak itu berbuat salah? Mereka pasti ada tujuannya. Setiap perbuatan baik dan positif dan negatif
Kalau kita pun jadi manusia pasti ada tujuannya. Saya jahat sama Pak Gigi, misalnya saya punya Pak Gigi kan, Pak Gigi nak mau pinjam misalnya, berarti ada tujuan saya minjam. Jadi sesuatu yang kita buat tuh pasti ada tujuannya. Begitupun anak. Jadi walaupun negatif yang dilakukan anak, kita harus melakukan yang namanya restitusi, mengembalikan identitas mereka. Nah ini bagus kita lakukan. Nanti saya jelaskan caranya. Nah kemudian, Bapak Ibu, mari kita jawab ini bersama-sama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, dari pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Ya, kita baca yang pertama dulu Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Kata Bu Renta apa nih Bu Renta? Hukuman. Kalau Bu Eni? Hukuman. Kenapa ini hukuman kira-kira Bu En? Karena itu cuma dari satu arah, tanpa Iya. ada kesepakatan dulu. Iya betul sekali Bu En. Tepuk tangan untuk Bu En. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Apa itu Bu Mina? Hukuman. Nah, berarti itu mendadak ya, tiba-tiba. Betul sekali Bu Kemudian Azrina. melibatkan fisik siswa. Betul sekali, melibatkan fisik ya Bu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu Tina apa kira? Hukuman. Kayaknya sekolah kita nih Bapak Ibu sudah paham perbedaan hukuman dengan konsekuensi ya Bu Fit. Nah yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah inilah yang namanya konsekuensi karena kita kalau mencoret tuh harus kita gantikan barang teman kita. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nah betul ya kita lihat konsekuensi ya. Sebenarnya Bapak Ibu konsekuensi ini boleh kita terapkan, tapi ini nggak membuat identitas mereka gagal, tapi lebih baiknya Bapak Ibu tuh sekarang karena kita sudah tahu restitusi, makanya kita melakukan yang namanya restitusi. Oke. Nah, apa itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencarikan solusi untuk masalah mereka. Jadi selain ini Bapak Ibu, kita melatih peserta didik kita itu berpikir kritis untuk mencarikan solusi. Betul sih itu Bapak Ibu. Nah, apa ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya, kita tidak menyalahkan dia, tidak pula kita membenarkan dia. Jadi, mereka belajar dari kesalahannya, Bapak Ibu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Contoh, mungkin mereka ada kesalahan dengan temannya, akhirnya dengan adanya restitusi, hubungan mereka menjadi erat seperti itu. Kemudian ada tawaran bukan paksaan. Jadi kita sebagai guru nanti menawarkan kepada mereka bagaimana sih menurut Ananda nanti solusinya untuk permasalahan yang Ananda temui. Nah seperti itu. Kemudian empat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang sembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini keyakinan kelas. Salah satu budaya positif bisa kita terapkan di sekolah kita adalah keyakinan kelas. Ini cakupannya lebih kecil ya Bapak Ibu. Kalau mau besar tuh keyakinan sekolah nanti bersama-sama kita. Nah, keyakinan sekolah ini perlu kita lakukan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Siapa kira-kira Bapak Ibu? Mengapa tidak peraturan saja? Kok keyakinan? Apa beda peraturan dengan keyakinan? Ya, silakan. Mungkin kalau keyakinan itu lebih ke dengan keinginan siswa gitu ya. Siswa itu sama-sama menyepakati. Bagus. Tepuk tangan untuk diri dulu. Nah, jadi keyakinan ini Bapak Ibu, betul kata Bu
Fitri tadi bahwa ini adalah suatu kesepakatan kita dengan murid kita di dalam kelas. Mungkin sebelum kita masuk pelajaran awal dengan murid kita bikin komitmen kelas. Biasanya kita dengar komitmen kelas ya Bapak Ibu. Sama itu sebenarnya adalah keyakinan kelas juga. Jadi kita meyakini dulu bersama dengan anak-anak tersebut bagaimana nanti keyakinan kelas itu dilanggar. Jadi semuanya kita gambarkan di awal pembelajaran tersebut. Nah, ini dia, yang lingkaran besar ini adalah budaya positif Bapak Ibu. Ternyata terciptanya budaya positif itu karena adanya lingkungan positif, keyakinan kelas, sampai nanti peraturan kelas. Karena ini positif, nanti terciptalah yang namanya budaya positif di sekolah. Apakah hanya keyakinan kelas, budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu, yang bisa kita terapkan? Bu Mina? Apa kira-kira lagi Bapak Ibu? Sebenarnya sudah kita terapkan. Seperti sholat ya Bapak Ibu, sholat di bersama, sholat berjemaah, itu sudah menerapkan budaya positif. Nah, ini bedanya Bapak Ibu kalau peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya apa? Ini Bapak Ibu berarti adanya tanggung jawab di sana. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti kita menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti kita menghormati, kemudian berkomitmen. Nah, ini beberapa contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan. Nah, yang mana kira-kira Bapak Ibu yang keyakinan kelas? Yang satu kah atau yang dua kah? Kalau yang satu, datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang kedua ini, kami guru dan murid saling menyayangi. Kira-kira dari pernyataan satu dengan dua, yang mana kira-kira keyakinan kelas? Bu Mina? Kira-kira kalau Bu Ella ini yang mana? Bu Mira? Pak Gigi kira-kira mana? Tadi kan kita sudah bahas keyakinan dengan peraturan. Nah, kalau peraturan itu, ini kita kembalikan lagi. Gak jelas tulisannya. Iya, ini kayaknya ada apa Bu? Bisa Bu mindahin. Nah, ini kalau peraturan seperti ini, dilarang mengganggu orang lain kayak gitu. Nah, sekarang kita kembalikan. Nah, di sini kira-kira yang mana keyakinan kelas? Bu En, yang mana Bu En? Kayaknya yang dua. Yang dua. Kalau yang Iya, betul sekali. Ya, satu kesepakatan atau peraturan ya Bu En. Jadi kita yakin bahwa yang nomor dua ini adalah keyakinan kelas. Nah, ini yang bedanya Bapak Ibu, kesepakatan atau peraturan dengan keyakinan yang tadi. Misalnya kalau peraturan datang tepat waktu mengucapkan salam, ini ada kesepakatan kita. Apa keyakinannya? Kami guru dan murid saling menghargai. Jadi apa keyakinan di sini? Saling menghargai. Di sini apa? Semangat. Nah, jadi ada keyakinan kelasnya. Nah, Bapak Ibu, ini prosedurnya. Ini sudah saya terapkan di kelas saya ya Bapak Ibu. Ini karena suaranya kayaknya Bapak Ibu. Nah, di sini saya jelaskan aja. Jadi, Bapak Ibu, sebelum pembelajaran bisa nanti membuat keyakinan kelas ini dengan peserta didik kita. Boleh menggunakan sticky note atau dengan style Bapak Ibu masing-masing. Saya kemarin menggunakan sticky note ini. Jadi saya dampingi anak, saya jelaskan terlebih dahulu apa sih keyakinan kelas itu, bagaimana cara menerapkannya, bagaimana apa bedanya. Saya jelaskan dulu Bapak Ibu. Jadi di sini nanti mereka membuat keyakinan atau yang mereka inginkan yang harus terjadi, yang mereka sepakati di dalam kelas tersebut. Jadi mereka ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihatnya. Nah, kemudian setelah mereka membuat, saya minta satu atau dua kemarin ya Bapak Ibu, ada yang bikin tiga, ada yang satu. Jadi mereka tempelkan di papan tulis. Bapak Ibu juga bisa menggunakan lebih bagusnya kertas pleno itu ya, atau Bapak Ibu print lebih bagus, menarik lagi. Ini kemarin saya di papan tulis saja saya bikin ditempel. Nah, jadi mereka itu, ini adalah hal baru. Mungkin dulu pernah kita sebagai guru membuat komitmen kelas, tapi nggak pakai sticky note seperti ini ya Bapak Ibu. Mungkin ini adalah hal baru. Jadi mereka anak yang mungkin nggak bisa berbicara untuk mengatakan, jadi mereka bisa menuliskan apa keinginan mereka. Jadi itu mungkin manfaat positifnya bagi kita. Atau bagi anak yang bukan kurang, mungkin mereka malu untuk berbicara. Nah, dengan menulis
menulis mereka lebih leluasa untuk mengungkapkan perasaan mereka. Nah, ada tidak usah membayar uang kas ya Pak Ibu, mereka minta di sini. Jadi ada saja yang tidak membayar uang kas Bu. Ada tadi bagaimana nanti? Nah, setelah mereka menempel ini Bapak Ibu, saya minta saya bersama peserta didik ini membacakan satu persatu. Jadi ada beberapa yang tidak kami masukkan sebagai keyakinan kelas. Ya, jadi kita sepakat dengan murid dulu. Ada nanti makna-makna yang negatif, bukan makna ya Bapak Ibu, kalimat negatif. Contohnya kemarin ada tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi kami rubah menjadi kalimat positifnya Bapak Ibu. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi suatu keyakinan untuk kesepakatan kelas ini buatlah dengan kalimat-kalimat positif. Jangan berjalan di koridor yang seperti itu, jangan. Jadi diubah kalimat tadi menjadi kalimat positif. Misalkan jangan mencemooh temannya kan seperti itu. Nah, kami ganti kemarin dengan stop bullying bahasanya. Jadi ada beberapa yang tidak kami kan Bapak Ibu, contoh tidak membayar uang kas ya, ada beberapa yang bikin, jadi teman-teman yang lain itu tidak setuju Bu. Nah, jadi kami harus sepakat dulu, akhirnya itu tidak disepakati. Tidak ini mungkin ya. Apa Bu Tidak Rina? ada piket mungkin juga. Iya betul sekali, ada tidak piket kelas. Ada satu lagi kemarin kami ingin kelas yang kompak, seperti itu. Jadi kami sepakati. Nah di sini saya melihat kalimat-kalimat negatif itu, jadi kami rubahlah kalimat tadi menjadi kalimat positif. Jadi akhirnya dapatlah 6 keyakinan kelas yang kami sepakati di sini. Ini ketua kelasnya Bapak Ibu. Nah di sini kemarin ada jangan mengganggu teman, kami bikin stop bullying seperti itu. Kami ganti kalimat yang positif. Nah ini yang ketiga ini tidak membayar uang kas. Jadi mereka ada ketawa-ketawanya ya Bapak Ibu. Nah, jadi tidak semua kami. Mungkin kayak gini ya Pak Ibu. Mungkin para lelaki ini jadi nggak setuju kawan-kawan yang lain. Jadi suara terbanyak ini, suara terbanyak menyetujui adanya pembayaran uang kas. Jadi saya setujukan membayar uang kas. Jadi mereka tidak, keyakinan mereka tidak terpenuhi. Seperti itu. Nah, inilah. Nah, jadi dari yang banyak tadi, dari 5 atau 6 dari kesepakatan yang kami buat di dalam kelas. Nah, ternyata tidak bayar uang kas itu ada 3 orang yang bikin di kinarnya Bapak Ibu. Nah, jadi kami tidak sepakat ini, saya silang. Nah, ini yang kami sepakati. Ada beberapa yang sama seperti bully, kemudian buang sampah, menjaga kekompakan kelas. Nah, ini datang tepat waktu. Ada juga Bapak Ibu, datang tepat waktu, pulang lebih awal Bu. Gitu kan. Jadi ada yang mungkin pulang lebih awal juga. Oke, ini kira-kira Bapak Ibu aksi nyata yang sudah saya lakukan di sekolah, di kelas. Nanti sebenarnya bisa juga keyakinan sekolah kita buat nanti bersama-sama. Nah ini mungkin ini ada referensi Bapak Ibu juga menggunakan kertas yang di print, lebih menarik lagi ya Bapak Ibu, mungkin dengan papan tulis boleh, dengan kertas pleno boleh. Seperti inilah keyakinan kelas tuh. Kita sepakati anak tuh mungkin boleh menuliskan 2 atau 1 atau kita yang menyepakati seperti itu. Nah kemudian ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ternyata tidak hanya murid, kita itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya. Yang kedua ada kasih sayang dan ingin rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah kita ini mempunyai semua kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu? Menurut Bu Mira bagaimana, Bu? Iya, sebagai manusia kita memang wajib memiliki kebutuhan dasar ini ya, untuk seperti itu penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup. Artinya ini tuh memang udah dasar dalam diri kita punya. Walaupun saya nggak mau kok diberikan kasih sayang, itu ibaratnya mungkin di luar raja, ternyata di dalam dirinya
ingin diterima. Jadi itulah yang saya katakan tadi Bapak Ibu, walaupun negatif dan positif yang dilakukan oleh peserta didik kita, ternyata misalkan ada tindakan negatif yang dilakukan oleh peserta didik kita, berarti kita sebagai guru harus paham dulu kebutuhan dasar apa sih yang kurang bagi mereka. Contoh, si Budi selalu minta makanan temannya. Ya Bu, Budi ini terus minta makanan kami Bu. Langsung kita marahkan. Tidak, kita putar dulu kebutuhan dasar apa si Budi ini yang tidak terpenuhi. Apa kira-kira Bapak Ibu? Tidak bertahan hidup. Dia nggak ada bawa nasi ya. Iya kan? Makan kayak gitu. Jadi ada kebutuhan dasar. Nah disinilah peran kita sebagai guru untuk mengetahui hal seperti itu. Nah kemudian ada si Ani, si Susi, dia sering MPO dengan gurunya misalkan. Dia jungkir balik, dia mengganggu temannya, dia menarik perhatian orang, ya, cari perhatian. Ada kan murid kita seperti itu Bu Bina? Ada kan? Ada cari, iya. Kadang-kadang ada tujuannya kan. Tujuannya biar ditolong lagi. Kasih sayang. Kasih sayang inilah yang dia ingin. Dia mau kasih sayang lagi. Jadi artinya mereka ini kurang adanya ingin diterima seperti itu. Nah, yang kebebasan ini satu lagi Pak Bapak Ibu. Kebebasan ini kita bukan membebaskan mereka di dalam kelas, tapi kita memiliki aturan-aturan tertentu. Nah inilah kebutuhan, sehingga ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka dunia anak tersebut akan berkualitas karena tercukupi semuanya. Nah ini posisi kontrol Bapak Ibu. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau menurut Bapak Ibu selama ini kita posisi kita di mana kira-kira? Bu Tina kira-kira di mana dari 1, 2, 3, 4, 5 ini Bu Tina di mana kira-kira Bu Tina? Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer kira-kira? Ada Di mana kita sebagai guru biasanya? Apakah membuat merasa bersalah? aku pernah Iya apa Bu? itu teman tuh Bu. Ya teman. Oh, teman ya Bu Tina. Teman. Ya. Kalau Bu Azrina kira mana Bu Azrina? kolam Penghukum. 1 dan 2 kayaknya. Penghukum dan membuat merasa bersalah. Kalau Bu Lilis mana kira Bu Lilis? Dari 5 ini. 3 aja. Teman orangnya. Kalau Bu Fit? Saya keseringan yang itu sama kayak Mas Bina 1 sampai 2. Nah itulah. Jadi mungkin kita sebagai guru mungkin banyak langsung ke hukum ya, langsung hukuman ini melayang, langsung hukuman ini melayang kepada anak. Sebenarnya Bapak Ibu, penghukum, pembuat merasa bersalah ini membuat identitas anak itu menjadi gagal Bapak Ibu sebenarnya. Apa contohnya? Mereka langsung dukung. Apa deh? Kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Jadi anak tuh merasa dirinya itu mendongkol. Apa negatifnya nanti Bapak Ibu? Anak tuh bisa berbohong kepada kita anak. Tak ada Bu, kan seperti itu nggak ada Bu. Jadi bisa berbohong ya. Itu penghukum. Ada yang pembuat merasa bersalah nih. Kadang-kadang saya juga nih ada Bapak Ibu bisa belum saya mempelajari ini. Ternyata saya juga betul Bu. Kadang-kadang menjadi pembuat orang merasa bersalah ini. Contohnya tolong bantulah Ibu. Kalau enggak Ibu nanti kena marah dengan kepala sekolah Ibu. Nah itu membuat anak tuh merasa bersalah dia. Ya, merasa bersalah dia Bapak Ibu. Nah, teman ini sebenarnya identitas itu bagus ya Bu Tina. Bu Tina tadi sama Bu Lilis ya teman ini. Tapi ada sesuatu efek negatifnya. Mereka tidak mandiri jadinya. Nanti ada ibu yang membantu. Jadi itu mereka ketergantungan jadinya. Atau mereka zaman sekarang ini kalau dia udah bestie sama kita kadang-kadang kita tidak dihargai lagi. Ya, kalau lebih dekat dengan murid. Jadi ada efek negatif kita sebagai teman. Kemudian pemantau ini juga bagus sebenarnya Pak Ibu. Bagaimana kondisi pemantau ini? Contoh, misalkan Pak Didi melihat si Budi terlambat ke sekolah. Budi, kenapa Budi terlambat sekolah? Nanti Budi pulang sekolah, Budi belum boleh istirahat, nanti Budi tinggal dulu di sekolah kelas ya. Selesaikan tugas dulu, Bapak pantau. Itu adalah pemantau. Ada yang Bapak Ibu seperti itu? Kayaknya jarang itu kan. Kita itu lebih ke penghukum ya Bu Fit. Lebih pembuat merasa bersalah. Nah,
sebenarnya setelah kita belajar yang namanya restitusi itu Bapak Ibu, yang paling bagus itu adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, walaupun itu adalah posisi yang paling sulit kita lakukan, ya nak Bapak Ibu. Kalau kita aja, jujur saya pribadi lihat anak aja itu pasti langsung menghukum, ya Bu Mina. Bagaimana cara kita ke posisi manajer? Nah, inilah kontrol diri kita tadi Bapak Ibu. Emang susah menuju manajer ini. Apa manajer ini Bapak Ibu? Ini berkaitan dengan restitusi. Artinya kita memecahkan persoalan tersebut dengan baik kepada anak, mencarikan solusinya. Ini tidak susah Pak Gigi. Mungkin kita langsung menghukum, suruh membak denda, kan kayak gitu kita. Saya pribadi lah, yang itu kita lagi, saya pribadi juga seperti itu. Nah, sebenarnya bagusnya adalah manajer. Ini butuh perjuangan untuk menuju manajer, ya Bu lihat. Ya. Nah ini kata-kata ya Bapak Ibu. Kalau orang membuat masalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini saya sering nih ya Bapak Ibu. Banyak juga ini. Kemudian kalau penghukum, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Nah jadi bahasanya itu lebih keras. Kalau ini lebih lembut, ini ayolah lakukan lebih ibu dan bapak. Nah, ini teman nih Bapak Ibu. Tapi kalau teman ini dia lebih nanti ketergantungan juga. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, ini aku mantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajernya. Nah, ini tibalah saatnya pada segitiga restitusi ini mungkin hal baru bagi kita Bapak Ibu. Nah, di segitiga restitusi, kita sebagai posisi kontrol manajer kita harus menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu Bapak Ibu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhannya atau tindakan mereka yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinannya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita menstabilkan identitas, bahasa gurunya seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Jadi kita itu tidak menekankan, "Oi kamu, kenapa kamu berbuat salah?" Jadi langsung seperti itu Bapak Ibu. Kita menstabilkan identitas dia dulu. Ya nggak apa-apa, kita manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan, namun persoalan kita harus diselesaikan dengan baik. Nah, itu adalah kita menstabilkan identitas mereka. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Artinya kebutuhan apa? Validasi tindakan mereka yang salah tadi. Mungkin ada tujuannya. Andi kenapa rambutnya panjang? Kan seperti itu. Pasti mereka ada tujuannya. Iya Bu, saya sudah memotong pergi mangkas kemarin, ternyata pangkasnya tutup Bu. Kan kita nggak tahu tadi alasannya. Makanya kita validasi dulu. Apa sih alasan mereka? Nah seperti itu. Ini kata-kata kamu bisa saja kan melakukan hal yang dulu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah jadi kita validasi dulu tindakan mereka. Nah kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Nah keyakinan tadi adalah kesepakatan yang sudah kita buat atau peraturan-peraturan yang ada. Mungkin kalau dia rambut panjang, keyakinan kelas apa yang kamu tidak patuhi, yang tidak kamu yakini. Jadi mereka udah tahu, ya apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Jadi kita tanyakan dulu keyakinan sudah kita buat tuh, mereka sudah tahu saja apa peraturannya. Jadi dengan adanya segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kita bisa membuat anak-anak itu lebih terbuka, salah satunya ya Bapak Ibu, dan lebih bisa mengatakan, kita bisa melatih dia juga untuk mencarikan solusinya. Nah itu yang segitiga. Nah Bapak Ibu, sebagai refleksinya, ini kira-kira Bapak Ibu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada sesi hari ini? Kira-kira Bu Mira, apa kira-kira Bu Mira? Hal baru yang saya dapatkan setelah mendengar penjelasan dari Bu Fani ini, Ya. bahwa menghukum anak atau memberi reward sebaiknya diganti, lebih mengutamakan keyakinan anak dulu. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi? Kira-kira Bu Fit, apa kira-kira Bu Fit? Perasaan apa yang muncul kira-kira setelah sesi ini Bu? Perasaan apa ya Bu? Pertama saya merasa bersalah karena sebelumnya menjadi guru seperti itu, dan semoga bisa berubah menjadi lebih baik lagi Bu. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bu Fitri. Dan terakhir, saya akan menjadi guru seperti apa?
apa? Nah, ini mungkin Bapak Ibu. Bu Lina, apa kira-kira Bu Lina? Seperti apa Bu Lina ininya? Dengan yang sudah Ibu Fani sampaikan tadi, saya sama dengan Bu Titi dan jawabannya ingin berubah dengan selama ini mungkin saya ada melakukan yang Hukum ya Bu. hukum dan satu lagi tadi Membuat rasa bersalah. membuat rasa bersalah. Jadi kedepannya saya akan yang coba setidaknya nggak ke manajernya bertahap lah ya, dari teman ke Memantau. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi Bapak Ibu, pribadi saya, refleksi juga bagi pribadi saya sama dengan Bapak Ibu, mungkin kita selama ini kurang terhadap melihat kepentingan peserta didik kita, bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru. Sekarang sudah kita ketahui, betul kata Bu Lina tadi, mungkin kita bertahap dulu. Untuk menuju posisi manajer itu sangat tidak mudah ya, tidak membalikkan telapak tangan. Nah, satu lagi Bapak Ibu, yang reward yang dibicarakan Bu Mira tadi, sebenarnya reward itu juga bisa menjadi hukuman bagi mereka. Seandainya ketika suatu saat mereka tidak mendapatkan reward, mereka akan merasakan kecewa. Jadi reward itu sebenarnya penghukum juga bagi mereka. Jadi boleh ngasih reward Bapak Ibu, tapi dalam kondisi yang semestinya. Jadi tidak ketika kita ada sesuatu kasih reward seperti itu. Jadi ada sesuatu bagi mereka. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak atas kesempatannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktunya Pak dan Bapak Ibu semuanya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.